Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TK-16 saya akan menjelaskan sumur kuantum. Sebelumnya kita sambut dulu keputusan PBB yang menetapkan tahun 2025 sebagai tahun internasional sains dan teknologi kuantum. Nah, Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam Laftiva ITS menyongsong keputusan ini dengan cara mensosialisasi kuantum kepada khalayak luas agar khalayak tidak sekedar menjadi penonton yang terkagum-kagum, terpesona, terhipnotis dengan kehebatan serta keindahan kuantum, tetapi mulai mengenal, ingin terlibat dan berpartisipasi di dalam pengembangan kuantum, baik teoritis maupun aplikasi. Nah, kita sekarang bahas potensial sumur kuantum, ya. Sumur adalah cekungan ke bawah yang kita gali dan memuat air yang kita butuhkan untuk kehidupan keseharian. Nah, demikian juga dengan sumur kuantum, cekungan ke bawah dengan lebar dan kedalaman tertentu yang menampung ya sebuah partikel ya dengan energi negatif epsilon. Nah, karena ini adalah masalah kuantum, maka starting point kita ya itu adalah persamaan Schrödinger. Karena kita mempunyai 3 area yang berbeda, maka persamaan Schrödinger-nya pun ada 3. Yang sebelah kiri, karena potensial V-nya 0, energinya negatif epsilon, maka persamaan Schrödinger-nya seperti ini. Dan itu sama untuk daerah kanan, ya. Nah, uraian selanjutnya, penyederhanaan dengan K kuadrat adalah kuantitas positif. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial order 2 ya dengan sama K kuadrat. Maka solusi umumnya mempunyai 2 konstanta bebas dan bentuknya adalah fungsi hiperbolik. Sama untuk daerah kanan, tapi kita bedakan di konstanta bebas F dan G. Selanjutnya, untuk daerah tengah atau daerah 2, V-nya sama dengan negatif V0, E-nya negatif epsilon. Jadi persamaan Schrödinger-nya kita tuliskan seperti ini. Ya. Dan kemudian kita, karena sama semua bertanda minus, kita tuliskan dalam positif. Kita sederhanakan. Ya, di sini ada negatif Q kuadrat dengan Q kuadrat adalah kuantitas positif. Nah, solusinya berbeda dari yang kanan dan kiri. Nah, di sini berbentuk sinusoidal ya dengan 2 konstanta bebas. Nah, dengan demikian kita sekarang mempunyai 3 solusi umum. Nah, kita terapkan selanjutnya syarat batas. Ya, yang pertama syarat batas di wilayah kiri jauh. Nah, jelas di situ tidak ada partikel karena partikelnya terperangkap di dalam sumur, ya. Kalaupun bisa tembus itu sedikit ke kiri dan sedikit ke kanan, ya. Nah, jika X negatif tak hingga kita substitusi, maka kita peroleh hasil seperti ini. Jadi suku kedua itu meledak dan itu harus kita lenyapkan, dan itu dapat kita lakukan dengan memilih konstanta bebas B itu sama dengan 0, sehingga V1-nya sama dengan ini. Nah, serupa untuk daerah kanan, tidak ada partikel di jauh sekali wilayah kanan, ya. Nah, jika X tak hingga ini kita substitusi, kita dapatkan nilai seperti ini. Jadi suku pertama itu harus kita lenyapkan dengan membuat konstanta bebas F itu sama dengan 0, sehingga fungsinya sama dengan ini. Jadi sekarang kita mempunyai solusi yang memenuhi syarat batas ya dengan K kuadrat dan Q kuadrat ya, dari bentuk sistem
ya. Nah, selanjutnya kita terapkan syarat batas, ya, yaitu syarat kontinuitas, yaitu di dinding sumur kiri maupun kanan, yaitu X sama dengan min A dan X sama dengan A. Mari kita terapkan syarat kontinuitas di dinding kiri sumur X sama dengan negatif A. Jadi V3-nya kita abaikan terlebih dulu. Nah, jika kita substitusi, kontinuitas pertama adalah kontinuitas fungsi gelombang, memberikan hubungan baru seperti ini. Kemudian kontinuitas yang kedua adalah kontinuitas turunan pertama fungsi gelombang sama dengan ini. Ya. Nah, kita punyai dua persamaan baru, 3A, 3B. Selanjutnya, kontinuitas dinding sumur kanan, X sama dengan A. Ya. Jadi, fungsi P1 kita abaikan dulu. Kontinuitas pertama, fungsi gelombang, ya, memberikan hubungan seperti ini. Kemudian kontinuitas kedua, turunan pertama, fungsi gelombang, itu memberikan hubungan baru seperti ini. Ya. Nah, dengan demikian sekarang kita mempunyai 4 persamaan baru. Dan persamaan ini harus konsisten satu dengan yang lain. Ya. Jadi artinya kita harus memilih konstanta bebas A, C, D, dan G yang sesuai. Nah, untuk itu kita bagi 4A dengan 3A, kita peroleh, ya, hubungan A per G, ya. Nah, kemudian 3B dibagi 4B, ya, kita peroleh hubungan ini. Ya. Nah, jika kemudian keduanya kita kalikan, ya, tentu sama dengan 1 karena A per G dikalikan G per A. Nah, tapi ruas kanannya, ya, berbentuk seperti ini, kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kita peroleh bentuk eksplisit seperti ini. Jadi ini artinya pembilang sama dengan penyebut, ya. Nah, kita lihat suku terakhir ruas kanan maupun kiri itu sama, jadi dapat kita lenyapkan sehingga bentuknya menjadi sederhana seperti ini. Dan ini hanya dipenuhi, ya, jika C kuadrat sama dengan D kuadrat, ya. Nah, itu artinya C sama dengan positif D atau C sama dengan negatif D, ya. Nah, itulah hubungan yang membuat persamaan ini menjadi konsisten. Nah, kita lihat pertama ketika C sama dengan D, apa yang terjadi, ya. Dari pembagian A per G tadi, ya, jika D kita ganti dengan C, maka pembagian ini akan sama dengan 1, yang berarti bahwa G sama dengan A. Nah, ini kemudian kita substitusi kepada fungsi gelombang wilayah kiri, tengah, dan kanan, ya. Nah, maka kita dapatkan fungsi seperti ini. Dan fungsi ini tidak lain adalah fungsi simetri atau fungsi dengan paritas genap, ya. Nah, itu. Nah, jika kita plot, ya, kita peroleh solusi atau grafik seperti ini. Nah, yang perlu diberi catatan di sini bahwa indeks di grafik kanan itu bukan indeks seperti di kiri. Indeks kiri itu adalah indeks wilayah 1, 2, dan 3. Ya. Sedangkan indeks kanan itu menyatakan keadaan kuantumnya, ya, 0, 2, 4, dan seterusnya. Ini untuk fungsi genap. 0 itu adalah ground state, ya. 2 adalah keadaan tereksitasi kedua yang mempunyai 2 titik potong pada sumbu X. Ya, 4 adalah keadaan tereksitasi keempat yang mempunyai 4 titik potong di sumbu X, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ketika C sama dengan negatif D, ya, dari hubungan yang sama tapi dengan D sama dengan negatif C, maka pembagian ini sama dengan negatif 1. Jadi artinya G sama dengan negatif A.
Nah, jika kemudian kita substitusi pada fungsi gelombang, maka P1, P2, dan P3-nya itu diberikan oleh bentuk seperti ini. Dan jika kita cermati, fungsi ini memenuhi sifat antisimetri atau paritas ganjil, ya. Nah, plot grafiknya seperti ini. Jadi sekali lagi, indeks pada grafik itu bukan indeks ruang seperti di kiri. Jadi P1 adalah keadaan tereksitasi pertama yang mempunyai satu titik potong pada sumbu X. P3 adalah keadaan tereksitasi ketiga yang mempunyai 3 titik potong pada sumbu X. Ya, nah, itu. Jadi kurvanya terkait dengan dinding itu seperti ini. Jadi tidak sama dengan 0 pada dinding. Itu artinya partikel bisa menembus dinding sampai ke kedalaman tertentu, baru kemudian sama dengan 0. Nah, ini berbeda untuk kasus yang kotak dengan dinding tak hingga, ya. Fungsinya sama dengan 0 pada dinding kotak. Nah, ini seperti yang telah saya jelaskan ya pada video terdahulu, terjadi karena ada prinsip ketakpastian Heisenberg, ya, yang dapat ditafsirkan bahwa partikel mempunyai potensi atau kewenangan untuk meminjam energi sehingga bisa melampaui energi penghalang, ya, V0. Jadi itu implikasinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita mempunyai sumur dengan lebar dan kedalaman tertentu, berapa keadaan dari partikel di dalam sumur itu yang diizinkan, ya. Nah, untuk menjawab itu sekali lagi kita berangkat dari persamaan yang kita peroleh. Tetapi sekarang persamaan 3B itu dibagi persamaan 3A. Ya, kalau tadi kan 3A dibagi 4A, 3B dibagi 4B. Nah, sekarang 3B dibagi 3A. Nah, hasilnya itu adalah hubungan antara K dan Q, ya. Jadi sekarang kita mempunyai dua hubungan antara K dan Q. Yang pertama, ya, jadi dari konstanta ini, ya, jika kemudian kita jumlahkan, maka bagian epsilonnya itu akan saling meniadakan sehingga tersisa V0. Nah, kemudian dari hubungan yang kedua tadi yang baru kita dapatkan hubungan seperti ini, ya. Jika kita kalikan dengan A kuadrat, maka kita dapatkan, ya, hubungan seperti ini. Jadi V0 per E, dengan E adalah energi yang bergantung terbalik dengan lebar kuadrat, ya, itu. Nah, Q kuadrat A kuadrat per cos kuadrat Q A, ya, yang sama dengan V0 per E, ini dapat kita plot dalam grafik, ya. Pertama, garis lurus dengan gradien akar E per V0. Yang kedua adalah fungsi kosinus A, ya. Nah, sebelum ngeplot kita tuntaskan, ya, untuk kasus C sama dengan negatif D. Ya, jika D kita ganti dengan negatif C, maka kemudian kita bagi, maka ini memberi hubungan yang lain, ya, antara K dan Q, yaitu K kuadrat sama dengan Q kuadrat kotangen kuadrat QA. Nah, dari hubungan yang sebelumnya, ya, antara K kuadrat dan Q kuadrat kita peroleh ini. Jadi sekarang kita mempunyai persamaan yang lain, ya. Nah, kita plot seperti kita tuliskan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita gabung dengan hasil yang tadi, ya. Maka sekarang kita mempunyai kurva seperti ini, ya. Nah, ini, ya. Jadi pertama garis lurus dengan gradien akar E per V0.
ya. Jadi makin besar V0 atau makin kecil E, makin miring garis lurusnya, berarti makin banyak titik potongnya, itu berarti makin banyak keadaan yang diizinkan, ya. Nah, tepatnya ini titik potong yang dimaksud memberikan K1, ini memberikan K3, ya. Ini memberikan K6 ya, kalau dari gambar ini. Nah, inilah ya, jadi ada K2, K3, K4, K5 dan seterusnya ya. Tapi di sini yang saya tandai itu yang K1, K3 dan K6 ya. Nah, tapi sebelumnya sekali lagi kita mempunyai Ki kuadrat yang berbentuk seperti ini, kemudian kita lengkapi dengan indeks bilangan kuantum N, ya, maka kita peroleh epsilon N yang seperti ini ya. Nah, epsilon N itulah energi yang diizinkan. Nah, berapa banyak yang diizinkan? Nah, jadi yang diizinkan minimum 1, yaitu terjadi ketika N sama dengan 0 ya. Jadi ketika sumurnya dangkal sekali, ya, itu, nah, kemudian sempit sekali, itu masih tetap ada keadaan yang diizinkan, yaitu 1, ya, 1. Jadi N-nya sama dengan 0, 0 plus 1 itu adalah 1 keadaan yang diizinkan, ya. Nah, jadi epsilon N-nya berbentuk seperti ini, dan ini adalah kuantitas positif ya, karena ini adalah nilai atau kedalaman ya. Nah, persisnya tingkat yang diizinkan ini adalah negatif epsilon 1 ya, dengan Q1 yang paling kecil gitu. Kemudian ini adalah negatif epsilon 2, ini adalah negatif epsilon 3 ya. Jadi dengan demikian, jumlah keadaan atau tingkat energi yang diizinkan dapat kita rekayasa dengan mengubah-ubah lebar maupun kedalaman sumur, yang selanjutnya dapat kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan teknologi yang kita butuhkan. Yang pertama, dalam teknologi laser, solar cell, dan juga piranti semikonduktor yang lain. Itulah sumur kuantum. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video yang akan datang. Salam.